Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama-sama berkumpul untuk mengadakan ibadah PA pada kesempatan kali ini. Dan marilah ibadah PA kita mulai bersama-sama dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 28, bait 1 dan bait yang kedua, Suci, Suci, Suci. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur bersama-sama dengan keluarga kami bisa datang ke hadirat Tuhan pada kesempatan kali ini untuk mengadakan ibadah PA. Kami mohon Tuhan memberkati, menyertai kami bersama-sama dengan keluarga kami, sehingga melalui ibadah PA yang kami lakukan bersama, kami bisa semakin dikuatkan di dalam iman, untuk kami bisa menjalani kehidupan kami sehari-hari. Dan di dalam ibadah PA ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan juga berkarya di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti, kami juga dapat melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian Bapa, seru doa permohonan kami, semua kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama sambut dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pasaman Jawi nomor 35. Kita pujikan 3 kali. Ojo kuwatir lan ojo wedi. kita pada kesempatan kali ini
diambil dari surat Efesus pasal 6, akan kita baca ayat 10 sampai dengan ayat 20. Efesus pasal 6, ayat 10 sampai 20 akan saya bacakan yang demikian bunyinya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirah keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan pada pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doa, itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanianku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih mampu melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang kuasa kegelapan, sebenarnya apa kuasa kegelapan itu yang selama ini kita paham? Mungkin banyak dari kita selalu berpikir bahwa kuasa kegelapan itu adalah iblis yang bekerja di dalam kehidupan kita, yang membuat kita kemudian mungkin melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Biasanya memang identik dengan itu. Kalau kita bicara kuasa kegelapan, pasti kita akan bicara tentang iblis, kita akan bicara tentang setan, atau yang lain-lainnya. Tetapi sebenarnya kuasa kegelapan itu juga bisa muncul dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri ini biasanya juga ada sisi-sisi gelap di dalam diri semua manusia, saya rasa. Maka dari itu, mungkin pernah ketika kita akan melakukan sesuatu hal yang bisa dikatakan sesuatu hal itu kurang benar. Tetapi di dalam hati kita, kemudian kita merasa deg-degan, atau kita merasa ketakutan. Nah, disitulah sebenarnya memang ada kuasa kegelapan di dalam diri kita yang sedang bekerja, tetapi juga ada sisi baik dari diri kita yang juga sedang bekerja, sehingga ada rasa deg-degan, ada rasa tidak tenang di dalam diri kita ketika kita akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, itu saya rasa selalu ada dalam diri setiap orang, rasa deg-degan, rasa takut, rasa khawatir kalau akan melakukan hal-hal yang tidak benar. Nah, itu berarti kuasa kegelapan yang ada dalam diri kita mungkin sedang berusaha muncul, atau sisi gelap kita sedang berusaha muncul, dan sedang dilawan juga dengan hal-hal positif hati nurani kita yang baik itu, yang sebenarnya juga setiap orang punya hati nurani yang baik, yang tidak ingin melakukan hal-hal buruk dalam dirinya. Nah, hal inilah yang juga disadari oleh Rasul Paulus. Maka itu Rasul Paulus mengirimkan suratnya kepada jemaat di Efesus, bahwa memang kuasa kegelapan yang dari iblis itu juga ada, tetapi kuasa kegelapan yang dalam diri kita itu juga ada dan senantiasa menyertai di dalam kehidupan kita. Dan biasanya orang ketika mengalami penderitaan atau mengalami kesusahan di dalam dirinya, seringkali kemudian mengatakan bahwa ini ada kuasa kegelapan yang membuat kita menjadi menderita, membuat kita menjadi melakukan kesalahan itu. Padahal sebenarnya kuasa kegelapan itu sebenarnya memang mungkin ada. Iblis, setan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Tetapi belum tentu penderitaan dan kesusahan yang kita alami itu selalu datangnya dari mereka, dari iblis atau dari setan.
Tetapi bahwa setan itu, kuasa kegelapan itu, roh jahat itu bekerja mungkin di tengah penderitaan kita. Contoh mungkin ketika kita menderita, ketika kita mengalami kesulitan, roh jahat itu, roh kegelapan itu bekerja untuk membuat kita kemudian tidak bisa berpikir secara positif, tidak bisa berpikir secara baik, sehingga akhirnya justru membuat kita mungkin bisa meninggalkan Tuhan. Mungkin di tengah penderitaan kita mengambil langkah-langkah yang tidak baik. Nah, itu godaan-godaan yang diberikan oleh roh-roh jahat atau roh kegelapan ini. Dan Rasul Paulus sangat menyadari hal ini, bahwa hidup manusia itu bisa digoda dari roh kegelapan yang datangnya dari luar, atau juga bisa digoda dari dalam dirinya, karena manusia juga punya sisi gelap masing-masing. Dan disinilah kesadaran Rasul Paulus akan hal ini melatar belakangi kemudian surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus yang kita baca pada kesempatan saat ini. Makanya Rasul Paulus mengumpamakan kehidupan manusia itu seperti sedang berperang. Berperang bukan melawan pasukan-pasukan yang lain, tetapi melawan kuasa-kuasa kegelapan, baik yang dari luar, dari godaan iblis, setan, roh-roh kegelapan, ataupun dari dalam diri kita sendiri. Makanya tadi dikatakan oleh Rasul Paulus mengumpamakan seperti manusia itu harus memakai pakaian-pakaian perang. Tadi dikatakan di dalam bacaan kita dimulai di ayat yang ke-14. Jadi berdirilah tegap. Ini sikap orang yang akan berperang. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirah keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, disinilah gambaran ini, gambaran baju zirah, gambaran perlengkapan perang yang seolah-olah seorang pasukan yang akan berangkat berperang melawan musuhnya. Ini yang dipakai gambaran Rasul Paulus di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Bahwa memang kita harus berperang, memerangi kuasa kegelapan baik yang ada di dalam diri kita sendiri, ataupun yang datang dari luar, yaitu roh-roh jahat, godaan-godaan yang ada di dalam diri kita. Sehingga meskipun kita mengalami penderitaan, seperti Rasul Paulus tadi. Tadi Rasul Paulus hidupnya memang sedang berada di tengah penderitaan yang tidak mudah. Dia dipenjarakan karena Tuhan Yesus, dia mengalami banyak kesulitan, tetapi dia juga sedang berperang melawan godaan-godaan itu. Dan inilah yang dibagikan ke jemaat Efesus. Untuk menjaga jemaat Efesus di tengah segala penderitaan dan godaan itu, jangan sampai kemudian mereka lengah. Maka dikatakan dalam berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu, itu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus, dan seterusnya. Dalam arti kita harus siap, kita harus berjaga-jaga sewaktu-waktu. Kita menjaga diri kita, karena godaan itu akan selalu ada. Jadi kita tidak mungkin selalu berharap situasi kita baik terus. Mungkin situasi kita, mental kita, pikiran kita sedang dalam kondisi yang tidak baik. Dan di saat itulah, ketika datang godaan dari roh-roh kegelapan, dari iblis itu, kita harus berjaga-jaga. Maka tadi dikatakan berdirilah tegap, pakailah pakaian seolah-olah kita sedang berperang. Karena memang setiap waktu godaan itu akan selalu ada. Mari kita berjaga-jaga. Mari kita menjaga diri kita dari segala macam tantangan godaan yang mungkin bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang seringkali dikatakan sebagai istilah perang rohani. Perang rohani ini sebenarnya bukan perang sesungguh-sungguhnya kita berperang, tetapi kita sedang memerangi kuasa kegelapan yang masuk di dalam diri kita atau yang ada di dalam diri kita untuk menekan kuasa-kuasa kegelapan itu supaya tidak bekerja dalam diri kita. Kita tidak bisa menghilangkan kuasa kegelapan dari sekeliling kita. Kuasa kegelapan akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Juga mungkin akan selalu menggoda kita di saat-saat kita sedang lengah, di saat-saat kita sedang lemah. Maka dari itu, senantiasa memintalah kekuatan dari Tuhan. Mari kita berjaga-jaga setiap waktu. Mari kita memohon kekuatan yang datangnya dari Tuhan, supaya kita bisa kemudian menerapkan tadi, menegakkan keadilan,
kita berjalan di jalan yang benar, kita memiliki kerelaan untuk mewujudkan damai sejahtera, serta iman kita itulah yang kita jadikan sebagai perisai atau penangkal dari segala macam tantangan, godaan yang ada. Dan yang paling penting di dalam berjaga-jaga itu adalah berdoa. Karena doa itulah yang menjaga relasi kita dengan Tuhan itu tetap dekat. Menjaga hubungan kita dengan Tuhan itu tetap baik. Sehingga meskipun ada godaan baik dari dalam diri kita ataupun dari luar, kuasa-kuasa kegelapan dan seterusnya, itu tidak membuat kita menjadi lemah, tidak membuat kita menjadi lengah, sehingga akhirnya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tetapi membuat kita, karena doa itu bisa membuat kita tetap terjaga, membuat kita tetap berjalan sesuai dengan apa yang dimau dan dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Nah, inilah gambaran pesan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, bahwa memang hidup kita tidak bisa disepelekan. Hidup kita ini penuh dengan tantangan, penuh dengan godaan. Kita harus berjaga-jaga. Secara iman kita tidak bisa berjalan begitu-begitu saja. Tetapi kita harus terus menekuni iman keyakinan kita. Kita harus terus menggumuli firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itulah yang menjadi senjata kita dalam berperang. Semakin banyak firman Tuhan yang kita gumuli, maka semakin kuatlah senjata kita untuk melawan godaan-godaan. Nah, semakin sedikit firman Tuhan yang kita renungkan dan kita gumuli, semakin jarang kita berdoa, maka juga pertahanan kita akan semakin lemah. Dan saat itulah akan semakin mudah kuasa-kuasa kegelapan akan menyerang kita. Bahkan mengubah hidup kita menjadi apa yang dimau oleh kuasa kegelapan tersebut. Maka pada kesempatan PA malam hari ini, saya yakin semua orang mengalami godaannya masing-masing. Maka bisa disaringkan di tengah keluarga masing-masing, godaan terberat apa yang mungkin saat ini sedang Anda alami. Dan bagaimana upaya untuk bisa menyelesaikan itu. Bisa disaringkan bersama di dalam keluarga, bisa saling memberikan saran, bisa saling menguatkan, untuk memberikan tuntunan, untuk menunjukkan cara bagaimana kemudian kita bisa mengatasi, melawan godaan yang kita alami. Sehingga kita tetap berjaga-jaga, waspada, kita tidak mudah digoda oleh kuasa kegelapan. Selamat berdiskusi, selamat ber-PA, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Pasaman Jawi, nomor 448, bait 1 dan bait yang ketiga, Pro Prajurite Gusti.
dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, pada kesempatan ini kami sudah boleh bersama-sama untuk membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan kami juga percaya Tuhan senantiasa menolong kami untuk melawan segala tantangan godaan yang ada di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan senantiasa menguatkan kami, sehingga kami di dalam peperangan rohani kami untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan itu, kami bisa menang, karena tuntunan, penyertaan, juga kekuatan yang senantiasa Tuhan berikan. Dan saat ini ya Bapa, kami bersama-sama bersatu hati. Kami memohon kepadamu, bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Apapun sakit penyakitnya, kami percaya Tuhan senantiasa menolong, bahkan memberikan kesembuhan, sehingga saudara-saudara kami bisa kembali pulih, bisa menjalani aktivitasnya dengan baik, dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat GKJW Mojosari, mulai warga anak sampai dengan warga lansia, di dalam kehidupan kesehariannya, di dalam keluarganya, di dalam usaha pekerjaannya, juga di dalam proses pendidikan yang dijalani oleh anak-anak kami. Kami mohon Tuhan menyertai dan memberkati, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan jika ada tantangan pergumulan yang kami rasakan di dalam hidup kami percaya Tuhan senantiasa turut campur tangan, memberikan jalan keluar yang terbaik dari setiap tantangan yang ada. Ya Bapa, saat ini kami bersama-sama juga berdoa untuk gereja Tuhan, khususnya yang ada di Jemaat Mojosari. Di tengah segala keterbatasan kami karena pandemi corona ini, kami mohon Tuhan tetap senantiasa menjaga kami semua sebagai persekutuan tubuh-Mu ini, sehingga kami bisa mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan melalui kegiatan pelayanan yang ada di jemaat Tuhan di sini. Berkatilah seluruh kegiatan pelayanan yang ada ya Bapa, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya Tuhan, kami berdoa pula untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan memberkati bangsa kami. Terlebih di dalam usaha menyelesaikan pandemi corona ini, kami mohon Tuhan menyertai baik para pemimpin bangsa kami, baik tenaga medis, relawan, aparat TNI, Polri, atau semuanya yang terlibat di dalam proses penyelesaian pandemi ini. Kami mohon Tuhan menguatkan mereka, memampukan mereka, sehingga mereka dapat menjalani tugasnya dengan baik. Dan kami semua sebagai warga negara, mampukan kami untuk menjadi warga negara yang taat dan setia pada kehendak, pada tuntunan dan pada aturan para pemimpin bangsa kami, dan juga pada kehendak Tuhan, sehingga bangsa kami bisa diliputi dengan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan pula persembahan yang sudah kami kumpulkan pada saat ini. Kami mohon Tuhan berkati persembahan ini, sehingga dapat kami pakai sebagai sarana kemuliaan nama-Mu. Dan kami akhiri ibadah kami. Kami serahkan seutuhnya kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tanggal 2 Agustus dan tanggal 9 Agustus nanti akan dilakukan perjamuan kudus pembangunan GKJW. Tanggal 2 Agustus di Induk di jam setengah 7, setengah 9, dan jam 4 sore, sesuai dengan jadwal yang ada. Tanggal 2 Agustus setengah 7 pagi berarti untuk kelompok 1, setengah 9 siang itu untuk kelompok 2, untuk mengadakan perjamuan kudus pembangunan GKJW. Sementara untuk di Pandan Ngoro akan dilakukan di tanggal 9, jam setengah 7 dan jam setengah 9. Setengah 7 pagi untuk warga yang ada di wilayah Jasem dan Ngoro, dan jam setengah 9 akan dilakukan untuk warga yang berada di wilayah Dono. Nah, untuk itu, sebelum memasuki perjamuan kudus, kita akan melakukan persiapan perjamuan kudus yang akan kita lakukan di dalam ibadah berayat atau ibadah keluarga di tanggal 30 Juli nanti. Mohon kita bersama-sama bisa mempersiapkan diri. Dan selanjutnya, bagi warga-warga yang memang akan melakukan perjamuan kudus di rumah secara online, kami akan mengirimkan video untuk ibadah perjamuan kudus pembangunan GKJW. Dan dihimbau untuk bisa melakukan perjamuan kudus di rumah masing-masing secara online, tetapi sesuai dengan jam-jam ibadah di gereja. Kalau di Indo ya tanggal 2, jam setengah 7, setengah 9, ataupun jam 4 sore. Bagi yang berada di Pantan,
Mungkin di antara jam 6:30 atau jam 8:30 siang. Nah, mohon kita bersama-sama bisa ikut di dalam perjamuan kudus ini dengan sukacita, menghayati makna perjamuan kudus ini, sehingga kita semakin dikuatkan di dalam iman. Terima kasih.